Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMA Pasundan Banjaran. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali tentunya mengenai sejarah tentang SMA Pasundan Banjaran. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu guru yang cukup senior ya, Bapak. Cukup paling tua atau Bapak mah dari segi umur gitu, berarti kan pengalamannya pun terbilang sudah lebih banyak gitu ya dibanding dengan yang lainnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah Pasundan lah, seputar tentang sejarah Pasundan. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bapak Mangga. Terima kasih Pak Gupron. Ya kalau tadi disebutkan guru senior ya saya kurang menerima itu ya. Kalau senior itu harus matang dalam segala hal ya. Tapi kalau disebut guru paling tua emang ya gitu ya, Bapak sekarang guru yang paling tua. Nah, saya dengan pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Mungkin teman-teman yang di luar ada yang belum tahu gitu ya, ada yang belum kenal. Kalau kita kan pasti tahu lah siapa Pak Budi gitu ya di SMA Pasundan Banjaran. Gitu. Siap, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Pak Budiana. Kalau dengan gelar lengkap Dr. Anes Budiana MMPD. Ya, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, saya mengajar di sini dari tahun 90-an. Nah, jadi kalau misalnya dari segi pengalaman kerja, ya mungkin sudah 35 tahun. Nah, sehingga mungkin sedikit lah tentang sejarah SMA Pasundan Banjaran tahu ya, karena memang kalau melihat para pendiri, nah beliau-beliau ini juga ketika saya pertama ngajar di sini sebagian besar itu masih ada, bahkan sempat berkomunikasi langsung. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Budi ya, kita lebih akrabnya manggilnya Pak Budi sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Pasundan Banjaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi sudah ngajar sekitar 35 tahun ya Pak. Alhamdulillah. Berarti dari tahun 1990-an. 1990. Saya aja lahirnya tahun 2000 Pak. Belum lahir gitu kan. Pak Budi sudah ngajar gitu. Kalau boleh tahu Pak, sekarang usia Bapak di berapa Pak? Alhamdulillah ya. Mungkin dari segi usia kelihatan dari profil wajah ya. Tapi masih muda Pak. Kalau kelihatan sama kita masih muda. Insya Allah tahun ini juga saya pensiunnya. Berarti mungkin bulan Mei itu pas usia saya di 60. Ya, jadi berdasarkan peraturan pemerintah ya memang guru itu 60 tahun tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus pensiun, harus purna bakti, dan alhamdulillah sesuai dengan target saya ketika pertama kali ditetapkan sebagai guru SMA Pasundan Banjaran, cita-cita hanya satu, sampai di purna bakti, sampai di pensiun. Ya mudah-mudahan sampai di bulan Mei. Amin. Doakan saja. Kita doakan ya teman-teman. Mudah-mudahan Pak Budi sampai di masa akhir jabatan untuk berbakti ya sebagai seorang guru. Oke Bapak, kita mungkin awali obrolan kali ini tadi ya dengan perkenalan sudah, terus Bapak udah mengajar berapa lama, dan kan ini SMA sudah sangat lama berarti ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu sejak kapan sih sekolah ini didirikan secara mungkin sebelum mendapat izin untuk beroperasi gitu, sudah berdirinya. SMA Pasundan Banjaran itu didirikan tahun 1979 ya. Nah, hanya kalau istilahnya dasar hukumnya saya lupa ya, SK nomor berapa, tapi itu di buku sejarah perkembangan SMA Pasundan Banjaran ada tertulis. Nah, itu juga sudah ada di pihak tata usaha. Jadi sekitar 1979. Nah, kemudian nama-nama pendiri, nah itu Bapak ketahui dari buku panduan ya, buku panduan MPLS dulu itu selalu di awal sebelum diinformasikan mengenai visi misi sekolah ada sejarah SMA Pasundan dulu ya. Jadi anak-anak dulu ketika MPLS, ketika zaman ospek gitu, itu sudah diperkenalkan dengan sejarah SMA Pasundan Banjaran. Nah, kemudian para pendirinya, nah itu sebagian dari tokoh masyarakat Banjaran. Kemudian sebagian lagi itu dari guru-guru yang ngajar di SMP Pasundan waktu itu. Nah, jadi inisiatifnya, idenya itu dari tokoh masyarakat bersama guru-guru SMP Pasundan Banjaran, bahwa di Banjaran itu perlu
didirikan SLA untuk tingkat SMA. Kalau nggak salah waktu itu mungkin namanya masih SMU ya. Oh, SMU. Nah, ya, jadi targetnya ke SMU, ke SMA, karena yang namanya SMK atau kejuruan itu memang waktu itu sudah ada SEMEA gitu ya. Nah, yang sekarang SMK 1 itu memang lebih dulu berdiri dibandingkan dengan SMA. Oh, lebih dulu SEMEA ya Pak. Iya. Oke, berarti kalau dulu namanya masih SMU ya Pak? SMU. Ya mungkin sekitar SMU lah. Karena SMU. pas Bapak kesini memang namanya tahun 90 itu masih SMU. SMU. Nah, kemungkinan waktu pendirian juga mungkin SMU juga. SMU. Kalau berubah nama dari tahun berapa Pak? Menjadi SMA mungkin sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000 nah, ya baru. Tapi kan untuk jenjangnya tetap sama ya Pak? Tetap sama. Ya, sama antara SMU dan umum. Sebenarnya untuk para pendiri itu tadi Bapak sebutkan bahwa idenya itu dari para tokoh masyarakat Banjaran plus Bapak guru yang mengajar di SMP. Nah, kalau dari tokoh Banjaran yang Bapak ingat gitu ya, karena waktu Bapak ngajar beliau masih ada. Itu yang pertama itu yang namanya Bapak Ocin Pasasi. Beliau itu betul-betul tokoh Banjaran lah. Sabanyaran mah moal birek gitu ya. Terus beliau juga punya kemampuan untuk menulis buku gitu ya. Bahkan Bapak sampai sekarang masih punya buku karangan Bapak Ocin itu yang berjudul Sejarah Banjaran. Khusus itu Bapak masih punya lah. Nanti mungkin lain kali kita tampilkan di sini ya Pak, kita bawa hadirkan. Nah, beliau itu memang senang mempelajari sejarah. Nah, ketiga tokoh masyarakat Banjaran itu gagal istilah saudara mau birek kak beliau. Terus anu kedua yang Bapak tahu itu masih tokoh Banjaran, Bapak Ahmad Bastaman, yang rumahnya di dekat Masjid Agung Banjaran. Infrastruktur dari dulu sampai hari ini sama seperti ini atau ada yang berubah Pak? Oh, jauh sekali ya. Hanya mungkin SMA Pasundan Banjaran perkembangannya pesat karena kita memang punya modal dasar Pasundannya itu. Ya. Nah, kemudian juga kita punya istilah modal murid juga yang dari SMP Pasundan itu. Ya. Karena SMP Pasundan ya memang setahu Bapak sejak Bapak SMP juga sudah besar ya, karena waktu itu ketika Bapak memang sekolahnya memang Bapak di SMP negeri. Tapi jumlah kelas SMP negeri zaman itu dengan Pasundan itu ya seimbang gitu ya. Jadi banyak teman-teman Bapak juga yang sekolah di Pasundan memang SMP sudah besar gitu ya. Sehingga terpikirkan untuk mendirikan SMA itu karena ini murid banyak gitu. Ya, punya ini ya Pak, punya modal gitu ya. Punya modal, terus juga kebetulan di kita baru ada SMK itu SEMEA. Sekolah Menengah Ekonomi. Sementara SMA-nya, SMU-nya belum ada. Nah, masalah infrastruktur asalnya kita juga nebeng di SMP. Nah, jadi SMP pagi, SMA siang. Nah, 2 shift dulu malah ada kurikulum baheula mah istilahnya tidak seperti sekarang 5 hari kerja sampai sore. Dulu paling sampai jam 12.30 shift pertama, shift kedua bisa masuk di jam 1. Jadi bertahap lah prosesnya. Nah, kemudian karena misalnya siswa udah banyak, terus juga mungkin finansial sudah ada, nah baru kita pindah ke blok itu yang sekitar lapang gitu dan SMK. Nah, itu mungkin kelas-kelas rintisan lah gitu ya. Kelas pertama berarti yang depan ya Pak, dekat gerbang. Ya dekat gerbang kita lapang. Terus mungkin STM juga yang bersebelahan itu, karena dulu mah memang kepala SMP kepala STM dan kepala SMA itu merangkap. Oh, jadi satu gitu ya. Maka kelasnya itu ke sana kemari ya. Jadi sebagian masih ikut di SMP, tapi sebagian juga sudah ada yang pindah ke SMA meskipun masih sore. Karena guru-gurunya ya sebagian besar mah itu guru-guru SMP. Ya, langsung ngajar sorenya ke SMA gitu ya Pak. Masuk yang para pendiri itu pada ngajar hampir semua. Ya, berarti untuk infrastruktur berarti bertahap ya Pak. Bertahap bisa sampai hari ini ya Pak dengan lingkungan yang megah gitu Pak. Iya, lewat proses lah. Proses panjang banget pasti. Panjang banget. Bapak yang lebih tahu lah ya. Teman-teman Bapak yang lebih tahu perjalanan dari mulai gedungnya gitu ya, kelasnya cuma beberapa gitu. Tuh, meskipun Bapak kesini mungkin setelah 10 tahun lah ya. 10 tahun SMA Pasundan Banjaran berdiri. Ya, berarti nanti bisa kita tampilkan ya. Bisa kita perlihatkan. Untuk terakhir mungkin Pak, karena tadi Bapak juga menyampaikannya
bulan Mei betul ya Pak. Bapak Insyaallah. akan pernah tugas, mudah-mudahan kita doakan teman-teman Bapak sehat, Amin, amin. Bapak bisa Iya, sampai di akhir tugasnya gitu ya. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan untuk kami semua sebagai penerus Bapak di SMA Pasundan Banjaran dan untuk siswa-siswa Bapak yang nanti akan sekolah di sini ke depan. Alhamdulillah ya, mungkin karena doa para siswa gitu ya, doa rekan-rekan guru juga yang junior gitu ya. Jadi Bapak sampai saat ini diberikan berkah kesehatan seperti ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai tuntas nanti, insya Allah kalau berdasarkan SK pemerintah Bapak memang di bulan Mei, kalau nggak salah itu tanggal 16 Mei. Ya, tapi kalau berbicara di SK yayasan, Bapak itu mungkin akhir Juni gitu ya. Nah, kayaknya mungkin melaksanakan tugas ini sampai akhir Juni. Karena SK yayasannya memang di akhir Juni 2025. Nah, kemudian secara pribadi Bapak regreg gitu ya. Regreg kenapa? Melihat guru-guru yang baru. Ya kalau misalkan berbicara senioritas, ya mungkin yang junior gitu ya, atau yang muda-muda, yang jadi Bapak tenang itu, ya mungkin bisa menjadi regenerasi yang lebih baik ya. Jadi Bapak bangga guru-gurunya energik, kreatif, yang baru-baru itu kemudian berdedikasi tinggi ya, kemudian juga tanpa pamrih ya, Bapak lihat tanpa pamrih lah. Seperti misalnya mungkin Bapak juga punya catatan tersendiri lah buat Pak Gufron gitu ya. Ya mungkin ya salah satunya gitu ya yang disebutkan tadi. Sehingga regreg ya, artinya kita mungkin tidak harus ada personil baru gitu ya untuk menggantikan generasi-generasi yang istilahnya maupun seperti Bapak. Nah, sudah siap lah sebetulnya ya. Hanya mungkin nanti tinggal mematangkan berdasarkan pengalaman saja. Ya, jadi hanya mungkin yang ingin Bapak titipkan itu pertama jaga kekeluargaan lah. Misalnya Bapak jaga kekeluargaan dengan sesama guru, loyal terhadap misalkan kepala sekolah, loyal terhadap lembaga. Hanya ada loyal itu bukan ABS gitu ya. Nah, jadi loyal itu kita yang mengamankan semua kebijakan ya, kemudian kita juga patuh terhadap yang diinstruksikan oleh atasan ya. Itu tolong dijaga. Terus mungkin juga ya harus dipertahankan itu pelayanan gitu ya, pelayanan ke kiri kanan atas bawah ya, artinya ke orang tua, ke siswa, ke masyarakat, ke tamu juga ya, termasuk misalnya kalau misalkan ada dari media gitu ya, ya mungkin ya kita tetaplah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, itu saja yang mungkin bisa Bapak sarankan ya, sebagai mungkin adik-adik Bapak gitu ya, atau kalau dari segi usia ya setara dengan anak-anak Bapak yang menjadi SMA Pasundan Banjaran, mungkin pegang itu aja lah, kekeluargaan dan pelayanan terbaik. Pelayanan yang sifatnya pelayanan sepanjang masa ya, tidak pada orang rek PDB karek pelayanan. Betul. Nah itu justru sebelumnya yang penting Pak. Promosi terbaik di pelayanan itu. Betul. Nah terakhir Pak, menyinggung PDB Pak. Ya, siap. Buat informasi ke teman-teman yang nanti nonton video ini Pak, podcast ini, mungkin PPDB kita udah di gelombang berapa nih Pak? Dan posisi kita di gelombang 2. Dan gelombang 2 juga mungkin tinggal 30 orang. Ya, 30 orang guys. 30 orang lagi ya. Karena gelombang 2 itu kan sampai pendaftar nomor 200. Sekarang Bapak sebutkan tadi, hari ini pendaftar itu sudah 170. Ya, berarti untuk yang mau daftar ya, di gelombang 2, mangga kantun 30 deui ya. Mumpung masih ada diskon lah 500.000 dari biaya reguler di gelombang 3. Betul. Nah, bisa dimanfaatkan lah. Mangga Papa Yun hayune paheula-heula itu mah. Nanti buat teman-teman tuh yang mau daftar ya kayak SMA Pasundan Banjaran udah di gelombang 2, tinggal sedikit lagi kuotanya sebelum gelombang 3. Nanti bisa hubungin kontak di bawah ini mungkin ya Pak. Ya, siap, nanti ada kontaknya di bawah ini. Silakan teman-teman nanti hubungin aja ya kontak person di bawah ini. Itu sesi bincang kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak kedepannya bisa lebih banyak, lebih panjang lagi ya Pak, dengan waktu yang sambil ngopi mungkin ya Pak nanti Pak. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Bapak mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kita bisa berjuang mengharumkan nama SMA Pasundan Banjaran lebih jaya lagi ke depannya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya mungkin ya teman-teman. Terima kasih. Saya Gufron Abadan Maksum. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.